Tes, tes, tes. Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama, saya mau bahas IHSG ya. IHSG hari ini ditutup naik tipis 0,06%, ditutup di level 6711. Dengan pergerakan foreign yang hari ini masih so-so ya, walaupun hari ini ada net buy, tapi net buy-nya masih terbilang cukup kecil teman-teman ya. Bahkan di market reguler itu foreign masih net sell. Nah, yang menarik adalah hari ini ada hammer ya, ada hammer di IHSG ini, ekor ke bawahnya panjang ya, dimana hari ini IHSG itu sempat nyentuh titik terendah di 6.656, kemudian ditutup di 6.711. So mudah-mudahan besok ya, mudah-mudahan minggu ini IHSG udah mulai rebound kembali teman-teman ya. Nah, tapi untuk view besarnya masih belum berubah ya untuk IHSG. Menurut saya pribadi, IHSG masih akan cenderung untuk bergerak sideways. Nah, untuk saham-saham yang kita bahas seminggu yang lalu ya, ada beberapa yang hari ini udah fill ya. Salah satunya Agro hari ini jebol support ya, dibuat teman-teman yang maybe ada yang disiplin. Kemudian Breeze yang hari ini jebol support minornya ya, tapi support kuatnya masih belum dijebol. Nah, selain itu kebanyakan saham-saham yang kita bahas seminggu yang lalu itu rata-rata kebanyakan memberikan cuan sih ya. Even saham-saham kecilnya itu juga bergerak cukup positif. Nah, hari ini saham pertama yang mau saya bahas adalah saham S Hardware. Hari ini bergerak positif ya, naik 5,6%, ditutup di level 565. Volume hari ini juga cukup menarik teman-teman ya. Nah, S itu kalau nggak salah pernah saya bahas, terakhir kali saya bahas itu di sini ya, di hari Senin kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk beli nunggu di areal ini ya, tapi besoknya dia langsung naik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru pantau S di sini, kalau nggak berani beli di harga atas nggak apa-apa ya. Nah, buat yang maybe ada yang berani beli agak atasan, ini S menurut saya masih oke teman-teman ya. Ini pergerakan cukup bagus. Tiga candle terakhir dia koreksi dengan volume yang relatif jauh lebih rendah dari volume-volume sebelumnya. Kemudian hari ini dia rebound dengan volume yang lumayan teman-teman ya. Hari ini candlenya bagus ya, full Marubosu, dan ada peluang nih S kembali melanjutkan kenaikan ya, maybe bisa ke 600 ya. 600 dulu harusnya cukup possible ya untuk saham S ini. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja, jangan lupa set trailing stop ya. Buat teman-teman yang baru mau entry, saran saya sama teman-teman ya, kalau teman-teman entry di harga resisten boleh-boleh aja sebenarnya, tapi ya money management diatur ya. Entry-nya jangan samakan dengan teman-teman entry di support. Kalau di sini support, teman-teman berani beli 10 juta, di sini 1 juta ya, ini kan posisinya udah di resisten. Nah, untuk saat ini support minor di S itu ada di 520-an ya. Ini support minornya. Kalau dia balik ke sini lagi, volumenya kecil, teman-teman bisa re-entry saham S ya. Nah, kalau seandainya ini jebol gimana? Tunggu
di 480-an ya. 490 sampai 480 itu support yang cukup kuat untuk ACE untuk saat ini ya. Yang dimana view saya sih untuk waktu dekat ya, ACE nggak mungkin ke situ sih. Rasanya nggak mungkin sampai turun sejauh itu. Kalaupun turun ya, malah peluangnya ACE ini akan kembali melanjutkan kenaikan. Jadi ACE masih bagus buat teman-teman yang masih punya ya, masih hold ya, hold aja, pasang trailing stop kalau seandainya dia udah mulai bergerak turun dengan volume yang gede. Nah, oke, itu untuk ACE. Jadi so far ACE masih menarik. Kemudian ada ASLC. ASLC juga pergerakannya oke, teman-teman ya. Ini pernah kita bahas juga. Saya lupa di mana, sorry. Ini ASLC pernah saya bahas juga minggu lalu. Ya, saya lupa bahasnya di mana. ASLC ini bergerak sesuai dengan analisa ya, teman-teman, yang dimana dia saat ini sedang mengarah ke resisten di 120. Jadi teman-teman yang maybe udah punya saham ASLC, ini saham menurut saya masih layak ya buat di hold. Hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan dengan volume yang relatif lumayan gede ya. Kalau kita bandingkan dengan volume-volume sebelumnya, ini volumenya lumayan gede, teman-teman. Jadi masih ada peluang ASLC untuk menyentuh resisten di 120. Untuk area support masih sama ya. Kalau seandainya turun ke harga 100-an, teman-teman bisa re-entry di situ ya. Kalau seandainya dia turun dengan volume yang kecil ya. ASLC masih oke. Induknya ASA itu juga masih bergerak positif ya. Jadi masih boleh buat di hold. Kalau mau entry di harga sekarang, of course ya, udah beresiko ya, karena ini udah dekat ke resisten, supportnya udah makin jauh. Jadi strateginya adalah kalau teman-teman mau entry di harga sekarang, perkecil nominal teman-teman beli ya. Kalau di sini di harga 100 teman-teman berani 10 juta, di sekarang ya 1 juta aja ya. 1 juta aja dulu, turun lagi 2 juta, turun lagi beli lagi sampai batas maksimal. Kalau jebol batas maksimalnya ya disiplin cut loss. Ini ASLC masih oke, peluangnya masih bagus. Kalau turun bisa re-entry. Nah, kemudian ada Unilever. Unilever minggu lalu juga udah pernah kita bahas dan kita sarankan untuk beli ya. Yang dimana saham-saham seperti Unilever, ICBP, INDF itu menurut saya saham-saham yang menarik ya. Nah, Unilever sendiri itu kalau nggak salah ya pernah kita bahas di sini lah, sekitaran 2 candle inilah, antara hari Minggu atau hari Senin ya, saya lupa. Nah, dia turun, rebound tepat di support teman-temannya. Ini 3 candle dia sempat nyentuh level support di 4.360-an dan dia rebound tepat di situ. Nah, jadi ya ini kan area beli kita ya, area beli yang kita sarankan beli minggu lalu, dan so far ini masih oke, teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya ikut strategi ya, di sini beli mungkin 20%, makin turun makin tinggi, saat ini posisinya sedang profit ya. Dan Unilever menurut saya peluangnya ini makin bagus ya, peluangnya makin bagus. Dia konsolidasi dengan volume yang kecil, kemudian hari ini dia rebound, volumenya lumayan ya. Jadi Unilever ini masih ada kesempatan untuk at least nyentuh resisten di 4.800-an ya. Untuk sekedar ke area ini menurut saya masih oke ya. Menurut saya masih ada peluangnya untuk Unilever. Jadi so far Unilever masih menarik. Kalau mau entry di harga sekarang masih oke ya, ini masih masuk, masih sedikit di atas area beli kita, tapi strateginya masih sama ya. Money management ya. Money management sama case-nya dengan ASLC tadi ya. Kalau teman-teman punya modal 10 juta, di sini teman-teman berani antri 10 juta, di sini ya 3 juta dulu lah ya. 3 juta dulu,
kemudian kalau turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi. Kalau naik gimana? Kalau naik biar averaging up berlahan ya. Kalau dia naik artinya analisa kita berjalan dengan semestinya. Oke. Itu untuk Unilever. So far Unilever masih oke, peluangnya menurut saya masih ada untuk nyentuh resisten di 4.800. Oke, kemudian Goto. Goto juga udah pernah kita bahas ya, yang dimana pada pembahasan sebelumnya saya pernah bilang kalau Goto ini udah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Dan sehari setelah saya bahas, dia rebound cukup gede ya, dan kecapek ya. Waktu itu kita bilang Goto ada peluang mencapai 120 dan level tertinggi dari Goto tepat di 120 teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara teknikal, ini Goto sebenarnya masih ada peluang ya, masih ada peluang untuk naik at least sampai ke 130-an masih ada peluang ya. Menurut saya ke sini untuk sekedar 130-an ya, Goto itu masih ada peluang ya. Kalau kita lihat konsolidasinya not bad ya, konsolnya di sini dia not bad teman-teman ya. Jadi untuk naik Goto itu peluangnya masih ada. Kalau teman-teman mau entry di sini ya, ini area support ada di sini. Ya, jadi beberapa tick di atas ini teman-teman udah mulai entry Goto kalau seandainya Goto ini turun terlebih dahulu. Jadi Goto menurut saya masih oke. Peluangnya untuk naik masih ada, dan kalau teman-teman ada yang udah punya Goto ya jangan jual dulu ya. Jangan jual dulu, lihat dulu pergerakannya. Kalau seandainya turun teman-teman pasang trailing stop, kalau seandainya dia naik hold aja teman-teman ya. Goto ini menurut saya masih ada peluang untuk nyentuh ke 130-an. Oke, itu untuk Goto ya. Goto masih sama dengan analisa kita sebelumnya. Nah, kemudian yang hari ini pergerakannya menarik itu ada duo ayam ya, ada Cepin sama JPFA. Yang pertama kita bahas Cepin deh. Oke, duo ayam ya, hari ini pergerakannya oke teman-teman. Cepin hari ini naik 6%, ditutup di level 5025 dengan volume yang oke teman-teman ya. Volumenya oke, dan kalau kita lihat dari segi teknikal, dari segi chart pattern, hari ini Cepin itu break pattern yang namanya cup and handle teman-teman ya. Ini cup, ini handle ya, volumenya gede ya. Jadi kalau kita bicara teknikal, ini Cepin ada peluang untuk naik nyentuh resisten di 5200. Sorry. Jadi ada Cepin ini masih ada peluang untuk naik ke sini, ke sekitaran 5200. Oke. Nah, kalau seandainya dia besok naik ke situ, kemudian ketahan, itu bagus ya. Itu bagus. Maka strateginya untuk saat ini adalah kita nunggu dulu untuk Cepin ya. Nunggu dulu di harga agak bawahan, karena posisi saat ini Cepin itu sudah dekat dengan resisten, kemudian udah makin jauh dengan support ya. Jadi kalau sahamnya udah seperti ini, biasanya ya kalau saya pribadi itu wait and see terlebih dahulu, nunggu Cepin koreksi. Kalau koreksinya dengan volume yang kecil, konsolnya bagus, biasanya saya akan mulai entry. Nah, untuk saat ini wait and see terlebih dahulu, masukkan ke watchlist aja terlebih dahulu. Kalaupun besok masih rebound ya dan masih ketahan di 5200, jangan beli dulu ya, karena 5200 itu merupakan area resisten. Kalau seandainya jebol ya, jebol volumenya gede, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, tapi setengah porsi aja ya, setengah porsi aja. Karena kalau false break ya,
karena kalau fast break itu turunnya bisa agak, minusnya bisa agak dalam teman-teman ya. Jadi itu strategi untuk cepin bisa dimasukkan ke watchlist, tunggu area beli yang menarik. Kemudian ada sahabat sekaligus saingannya yaitu JPFA. Nah, JPFA ini sama teman-teman ya. Bedanya cepin tadi break pattern, ini JPFA masih ketahan di resisten. Volumenya oke teman-teman, ini volumenya gede. So JPFA juga menurut saya menjadi saham yang sangat layak buat teman-teman pantau. Sorry, ini kita gambar dua resisten ya. Nah, kalau seandainya besok cepin itu lanjut naik, maka ada kemungkinan besar ini JPFA juga akan melanjutkan kenaikan ya. Kalau seandainya JPFA ini naik, ada potensi dia nyentuh ke 1250-an ya. Next resistance itu ada di 1250-an. Kalau seandainya cepin besok koreksi, maka ini juga ada potensi untuk koreksi. Nah, kalau koreksi area beli di mana? Di dekat sini ya. Ini adalah area support. Jadi di 1130 itu teman-teman udah mulai cicil sampai 1100 ya. Stop loss teman-teman bisa set kalau seandainya JPFA jebol 1100 dengan volume gede. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau beli di harga sekarang boleh nggak? Ya boleh-boleh aja teman-teman ya, tapi dengan money management yang bagus. Nah, kalau teman-teman berani entry di area ini, misalnya 10 juta, beli di harga sekarang ya 2 juta aja dulu ya. 2 juta aja dulu, kalau seandainya dia turun, teman-teman bisa entry sisanya. Kalau seandainya dia naik, jebol resisten, teman-teman bisa entry setengahnya lagi lah ya. Setengahnya lagi biar average kita nggak terlalu biar average kita masih agak bawahan teman-teman ya. Oke, so itu untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam anyway.